Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi minat tabi'in wal ulama'il amilin wasyuhada was salihin minal muqarrabin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahussu khususan mu'alif hadal kitab summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa asdatina wa khalatina wa ahwalina wa ammamina wa jiranina wa ustadina masyaykhina wa masyaykhina wa liman hukuki alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahassu khususahum man hadara fi hadil majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Al-Aziz Al-Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Ayyuhal waladu he anak didikku, kam iku pirang-pirang min layalin utawi saking pira-pira wengi ahyaita kang ngurip-ngurip sira ha ing ikilah layal uli ngurip-ngurip sira bitikraril ilmi kelawan bulan baleni sinau ilmu wa mutala'atil kutubi lan sinau pira-pira kitab wa haramta lan ngaramno sira ala nafsika ing ngatasé awak dhewe ira an-nauma ing turu la a'lamu ora weruh sapa ingsun ma ing perkara kana kang ana apa ma iku albaisa ngelemaken fihi ing dalem ilmu. Ing kana lamun ana apa albaisu iku naila gharadid dunya. Ing kana lamun ana apa bais iku naila gharadid dunya merkoleh tujuane dunya wajad balan narik khitamiha ing tondo-tondone utawa bondo dunya wa tahsila lan ngasilake sira manasibiha ing pira-pira derajate dunya wal mubahata lan unggul-unggulan alal akroni ing atase pira-pira kanca wal amsali lan tegese pira-pira akron ya fawailun mongko utawi kerusakan laka iku kedue sira summa wailun nuli utawi kerusakan laka iku kedue sira. Wa ingkana lamun ana apa ba'is iku kosduka sejogati ira fihi ing dalem ilmu ihya asyariatin nabiyyi ing ngurip-ngurip syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiba akhlaqika lan bersihaken akhlak sira wa kasron nafsi lan mecahake hawa nafsu al ammarati kang akeh uliye perintah bisui kelawan Allah. Fatuba mongko utawi bejo kemayangan laka iku kedue sira summa tuba nuli utawi bejo kemayangan iku laka kedue sira. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada malam hari ini kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Dalam redaksi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kam min layalin ahyaita bitikraril ilmi. Berapa banyak malam kita itu tidak tidur hanya untuk belajar ilmu dengan mengulangi pelajaran-pelajaran
yang kita dapatkan dari para guru-guru kita. Nah, dari sini beliau Imam Al-Ghazali mengatakan, apa yang Anda lakukan itu saya nggak tahu. Tujuanmu yang sebenarnya itu apa? Ketika ngaji, belajar dan belajar, saya belum tahu apa yang menjadi tujuanmu. Ada dua hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jika seseorang itu belajar hanya untuk menyaingi kawannya, hanya untuk untuk dipandang lebih tinggi keilmuannya, itu tiada guna. Mengapa? Karena hal tersebut itu sia-sia. Beda dengan kalau belajar ilmu itu dalam rangka menghidupkan syariatnya Nabi, dalam rangka untuk menyiarkan ajaran Nabi. Nah, dari situlah kita tidak akan rugi. Tapi kalau seperti yang pertama, kita itu hanya menjadi orang yang merugi. Ini dalam kehidupan keseharian kita, memang niat itu menjadi penting. Maka tema malam hari ini itu menyucikan niat. Niat itu menjadi pondasi awal dalam setiap perbuatan kita. Kalau kita belajar kok hanya untuk sombong-sombongan, itu tiada guna. Maka niat ini menjadi penting. Nah, ada sebuah syair yang mengatakan sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'iun wabaka uhunna. Ada yang mengatakan wabika uhunna li ghairi faktika batilun. Tidak tidurnya mata untuk mencari selain keridhoanmu adalah sia-sia. Menangisnya mata karena selain kehilanganmu adalah tidak berguna. Ini tambaran untuk kita ini. Kita ini seringnya begadang, hanya begadang dan begadang, tapi tidak ada tujuannya. Ini. Nah, kalau dengan begadang kita ini tanpa kita sadari, justru kita ini mengungkap aib orang lain, atau bahasa sekarang itu ngerasani berjamaah, itu justru akan berbahaya. Tidur lebih baik sebetulnya. Nah, yang harus dihindari oleh kita ketika begadang itu, jangan sampai begadang kita itu ngerasani orang lain. Kalau untuk mendiskusikan sesuatu yang memang ada manfaatnya, nggak masalah. Kalau mendiskusikan sesuatu yang berakhir dengan dengan sebuah karya yang menyebabkan hidup kita menjadi layak, nggak masalah. Atau begadang dalam rangka untuk bekerja, ya nggak masalah. Itu dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh Qurratul Uyun itu begini. Jika ada seorang suami memikirkan nafkah keluarganya di malam hari sampai semalaman ia suntuk dalam rangka untuk mencari nafkah atau memikirkan caranya itu besok biar keluarganya ini bisa makan, itu juga bagian dari ibadah. Itu. Maka yang sering kita lupakan itu persoalan niat. Apapun amal kita kalau tidak disertai niat, meskipun itu baik, itu tidak berpahala. Nah, di sini menyucikan niat. Nah, kita sebagai thalabul ilmi ini mendapat tamparan keras dari Imam Al-Ghazali. Gue ngopo gue sinau akeh-akeh, tapi nek niatmu gue pamer, gue unggul-unggulan, gue nyaingi kanca-kanca agar dipandang wah, agar dipandang lebih hebat, agar dipandang lebih pinter, itu orang yang rugi itu. Tapi kalau niatnya untuk menghidupkan syariatnya Nabi,
di dalamnya, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, gak masalah, karena mencari ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Tolabul ilmi minal lahdi ilal lahdi, gitu ge. Ya. Belajar itu dari sejak lahir sampai liang kubur. Nah, namun yang sering itu niatnya. Maka menyucikan niat itu menjadi penting. Nah, di sini ada dalam syarah kitab itu, di situ disebutkan begini. Apa yang dimaksud dengan watahsilu manasibiya wal mubahata? Itu wal mubahata itu artinya untuk berbuat sombong, untuk dipandang lebih tinggi gitu ya, sehingga menyaingi kawan-kawannya. Maka tiada lain hal tersebut menjadi kerugian yang sangat tinggi. Al-hasratu al-adhimah wan nadamatu al-madidah bal uqubah asyadidah. Orang-orang yang semacam itu besok juga akan mendapatkan ganjaran dari kesombongannya, yaitu siksa. Sampai beliau menghitopi wailun wailun wailun. Ini. Lalu kemudian Sahrul Uyuni. Ini tadi nadom yang sudah saya sebutkan. Sahrul Uyuni utawi melaem ripat li ghairi wajika maring sakliyane pangeran ira iku dhaiun iku sia-sia. Wa buka uhunna utawi nangise uyun li ghairi faktika maring kasepen rahmate panjenengan iku batilun iku batil. Di sini tafsirannya Sahrul Uyuni di sini dalam kitab ini apa ini? Li ghairi wajika, yang dimaksud dengan li ghairi wajika itu hanya semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Kalau begadang itu hanya semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah, bukan untuk hal yang maksiat gitu. Terus begitu juga di sini disampaikan ayyuhal waladuhe anak didikku, ish uripo sira maklan perkara syi'ta kang karep sapa sira, fa innaka mongko sak temene sira iku mayitun bakal mati. Wa ahbib lan demeno sira ma ing perkara syi'ta kang karep sapa sira, fa innaka mongko sak temene sira iku mufarikuhu bakal misai ing ikilah ma. Wa malan ngamalo sira ma ing perkara syi'ta kang karep sapa sira, fa innaka mongko sak temene sira iku mutaziyun den wales bihi kelawan ma. Imam Al-Ghazali mengatakan kita ini boleh hidup sesuka hati. Masyita, isma syita. Namun hal yang perlu kita pikirkan, toh pada akhirnya di kemudian hari kita ini akan meninggal. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Tidak lama. Maka ada yang mengatakan hidup di dunia hanya sekali, harus bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, jangan sampai disia-siakan. Dalam keterangan kitab lain memang disebutkan, besok di hari pembalasan itu banyak orang yang merasa ingin kembali ke dunia lagi. Sementara kehidupan dunia sudah tidak ada. Alasannya apa? Alasannya merasa tidak mempunyai bekal. Dia berdoa, wahai Tuhan, kembalikan kami ke dunia lagi, agar kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan lagi sebagai bekal untuk menghadap kepadamu. Namun dunia ini sudah selesai, akhirnya hal itu hanya menjadi sebuah penyesalan. Ini. Nah, oleh karena itu pumpung sisa kuota hidup kita ini masih, maka kita harus ingat, ya silakan hidup dengan sesuka kita, tapi ingat, bekal akhirat harus dipersiapkan. Gambarannya di dunia saja begini yo. Coba kalau
Kita bayangkan itu. Ibu-ibu yang tergabung dalam grup atau kelompok darwis kita katakan. Mau kelompok muslimat gitu. Mau ziarah Wali Songo. Itu persiapannya itu 1 bulan. Sudah rapih bekal ya. Nanti makanannya sudah ditata, ini cemilannya full. Nanti ongkos bekal untuk jajan sudah siap. Hatta pakaian pun itu nanti kalau pertama seperti ini, nanti kalau setelah ini itu sudah tertata rapi. Dan itu ibu-ibu tidak berani ya, ibu-ibu tidak berani gambling itu. Kalau bapak-bapak agak gambling berani itu. Tapi kalau ibu-ibu nggak berani, logis sekali. 3 hari itu kalau sarapan, makan siang, makan malam 3 hari, berarti 9 kali. Sekali makan 20.000 katakanlah. Berarti 20.000 kali 9. Belum nanti untuk beli oleh-oleh untuk anaknya, untuk tetangganya. Sudah berapa? Itu taktis. Dihitung bekalnya. Kalau mau berangkat ziarah, bekal ongkos ini untuk bekal ziarah kok belum di tangan dengan hitung-hitungannya itu. Apalagi ibu-ibu kan kepengen beli baju yang baru lah gitu, atau kudung yang baru gitu. Dia akan terasa resah. Akan terasa resah. Pergi ziarah ke Wali Songo itu kurang happy. Di bis itu tergambar, ini cukup enggak ya gitu. Padahal itu hanya bekal di dunia. Sementara kita ini sering lupa bahwasanya dunia itu hanya sementara. Sementara hidup di dunia, di akhirat itu selama-lamanya. Di dunia saja itu persiapan bekalnya itu luar biasa kok. Malah justru yang kita lupakan itu bekal di akhirat yang selama-lamanya. Pergi 3 hari dikalkulasi. Lah kalau di akhirat selama-lamanya, pernahkah kita ini menghitung bekal kita harus berapa, amal kita harus berapa? Ini loh yang perlu menjadi refleksi bagi kita. Ya dunia ini memang majratul akhirah, ladangnya akhirat. Gitu ya. Karena nyambung dengan pesan Imam Al-Ghazali kemarin, kita harus melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan itu ya isinya dengan amal-amal yang bisa menyebabkan kita ini nanti besok minimal itu di kuburan kita itu menjadi kawan, itu kan, dengan adanya jariyah, dengan adanya amal kebaikan, mempunyai anak yang soleh-solehah, mempunyai anak yang tahu agama, atau mempunyai ilmu yang bermanfaat, itu yang jadi bekal. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini bisa jadi renungan bagi kita. Kita hidup di dunia hanya berapa tahun, maksimal berapa tahun. Panjang-panjangnya itu loh 100 tahun. Malah justru ketika orang itu hidup sampai umur 100 tahun itu malah merepotkan. Gitu. Itu merepotkan itu. Ternyata singkat. Begitu juga dunia ini hanya media hanya tempat untuk gantian. Gantian ini masih gitu. Jenengan selesai digantikan anak Anda. Rumah Anda sekarang ini nanti akan berganti menjadi kepemilikannya oleh anak Anda. Mobil sampean ini juga begitu. Ya, gantian semua. Oleh karena itu, sekali lagi pumpung kita masih berada di dunia ini, mari kita
berpikir tentang kehidupan akhirat juga, bekal akhirat juga. Dengan bagaimana? Dengan cara saling menasehati. Wong kita ini sering banyak lupanya kok, banyak tidak sadarnya kok, ketimbang sadare. Gitu. Kalau nggak begitu ya repot kita. Karena kita makomnya memang harus saling mengingatkan tentang kebaikan. Ya, seperti surat wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, bahwasanya manusia itu dalam sebuah kerugian. Semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, satu orang yang beriman, wa amilus solihati, dua orang yang melakukan amal kebaikan, wa tawasau bis sabri, yang nomor tiga yaitu orang yang selalu menasihati dirinya, keluarganya, sahabatnya, ya, keluarga besarnya, kawan-kawannya dengan sabar ketika menghadapi cobaan. Wa tawasau bil haqqi, ya, yang ketiga yaitu wasiat tentang kebenaran, yang keempat wasiat dengan kesabaran. Ini kebaikan, sesuatu yang hak ini kadang-kadang memang bagaimana ya, kalau tidak diingatkan memang kadang-kadang kelupaan ini. Mengingat watawasau bil haqqi. Nah, yang namanya manusia itu begitu. Kadang-kadang ditunjukkan sesuatu yang benar malah dimusuhi. Ditunjukkan pada sesuatu yang benar malah tersinggung gitu. Orang Jawa bilang ngelakoni ya dipandang elek, orang ngelakoni apa maneh. Saya dilakoni perkara apik we dibuli, apa maneh perkara elek. Itu manusia begitu. Maka kita harus sadar, selama manusia masih hidup di dunia pasti banyak masalah. Pasti masalahnya silih berganti. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu ini masalahnya silih berganti. Nih, anak-anak itu enak, dia hanya makan minum, tidur begitu. Tapi kalau sudah berkeluarga ini masalahnya silih berganti. Kalau nggak pengen punya masalah, ya mati saja. Ya. Kalau justru malah kita ini bagaimana caranya mengelola masalah menjadi sebuah peluang, bukan menjadi sebuah cobaan ya, bukan menjadi sebuah penghalang. Adanya masalah kita kelola menjadi sebuah peluang gitu. Dengan demikian insya Allah malah justru yang muncul semangat, bukan putus asa gitu. Kadang-kadang saya melihat orang mengatakan begini, saat-saat seperti ini itu mencari rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini loh, ini ya Allah, kok kayak nggak percaya dengan Gusti Allah begitu. Wong kita ini mulai lahir sampai mati itu selalu diberi rezeki oleh Gusti Allah. Ya tentu lewat ikhtiar, seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali yang kemarin. Meninggalkan amal itu juga tidak boleh. Terus ketika sudah meninggalkan sebuah amal itu juga tidak boleh. Tapi ketika beramal tidak diniati juga tidak boleh. Terus Sayyidina Ali juga mengatakan dulu itu, bagaimana kalimatnya Sayyidina Ali kemarin itu mengatakan ini, man dhanna annahu bidunil judi yasilu ilal jannah. Barang siapa yang berprasangka tanpa adanya ikhtiar dia itu akan sampai ke surga, itu hanya fahuwa mutamannin, orang yang terlalu berangan-angan saja. Artinya memang tidak ada upaya untuk ikhtiar sampai ke surga, itu hanya orang yang berangan-angan saja. Tapi wa man dhanna annahu bi badlil judi yasilu fahuwa mutamannin. Barang siapa yang berprasangka dengan mencurahkan tenaga dan pikiran dalam hal ini ikhtiar itu, dan dia akan sampai pada tujuan, itulah orang yang mutamanin ya di sini orang yang mendapatkan anugerah itu.
atau ada kalimat lainnya itu mustahnin, orang yang kaya. Dalam kehidupan keseharian kita memang ikhtiar itu menjadi penting. Karena apa? Dengan ikhtiar itu akhirnya kita merasa diri kita ini tanpa ikhtiar tidak mampu. Tuh. Tapi kalau kita ini terlanjur, kalau aku tidak bekerja, tidak makan, itu juga salah. Ya, ikhtiar itu dilakukan dalam rangka agar kita ini tidak sombong, bahwasanya kita ini bisa berdiri sendiri tanpa ada pihak lain, dalam hal ini Gusti Allah. Itu akhirnya kita ini sadar kita ini hanya makhluk lemah, ya. Maka ikhtiar menjadi penting. Nanti kalau sudah sampai pada hasil, kita ini berpasrah diri kepada Gusti Allah. Begitu memang hidup ini, ya ikhtiar. Nah, terus isma syi'ta di sini disampaikan. Isma syi'ta ini, innaka mayyitun itu tadi, kita ini silakan hidup sebebas-bebasnya, tapi ingat bahwasanya suatu saat Anda akan ditemui oleh malaikat Israel mati. Ada sebuah kisah begini, Bapak Ibu. Suatu saat itu Nabi Daud sedang duduk-duduk dengan kaumnya. Lalu malaikat Israel itu mendatangi Nabi Daud. Tapi kaumnya Nabi Daud itu nggak tahu kalau yang datang itu malaikat Israel. Ketika malaikat Israel menghadap Nabi Daud itu, dia ini memelototi salah satu orang yang ada di sampingnya oleh Nabi Daud. Hati-hati itu Israel datang. Mau bilang Nabi Israel datang langsung nyamper gelas. Nah, tak lama kemudian malaikat Israel itu pamitan pada Nabi Daud. Setelah malaikat Israel itu pamitan dengan Nabi Daud, kaumnya Nabi Daud ini matur, "Wahai Nabi, tadi siapa yang datang ke sini, tamu itu? Dia itu tadi melototi saya terus loh. Dia itu melototi saya terus loh. Saya ini takut sekali melihat orang itu. Oleh karena itu, mohon kiranya engkau berkenan mengantarkan saya melalui mukjizatmu. Saya ini minta diantar ke India." Itu akhirnya Nabi Daud ini kalau nggak salah itu melalui ini sajadahnya apa melalui jin begitu loh. Akhirnya kaum itu dibawa sampai India. Ternyata setelah sampai India itu, malaikat Israel sudah nunggu orang tersebut di sana. Gitu. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Israel? "Wahai kaum Nabi Daud, saya membaca takdirmu itu, bahwasanya kematianmu itu berada di India, bukan di daerahnya Nabi Daud. Dan ini takdir. Ketika saya melihat terus sampean bilang pada Nabi Daud, Anda meminta kepada Nabi Daud agar dirimu meminta agar diterbangkan ke India, itu sudah menjadi takdir." Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, he anak didik ingsun. Ayu syai'in utawi endine suwiji-wiji hasilun iku hasil. Laka kedue sira min tahsili ilmil kalami sangking ngasilake ilmu kalam. Wal khilafi lan fikih. Wat tibi lan kedokteran. Wad dawawini lan piro-piro sejarah. Wal asy'ari lan piro-piro siir. Wan nujumi lan perbintangan. Wal arudi lan arud. Wan nahwi lan nahwu. Wat tasrifi lan tasrif.
Ghairu tadyi'il umuri sakliyane nyiak-nyiake umur. Bikhilafi dil jalali kelawan nulayani perintahe Allah kang moho agung. Ini sak temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun fi inzili Isa ing dalam kitabe Injil Nabi Isa. Alaihi iku tetep kedue Nabi Isa as-shalatu utawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan tambahi rupa-rupa keselamatan. Ngendikane Nabi Isa ana ing kitab Injil min saatin saking mangsa ayu doa yen to den selehake sapa al mayyitu mayit alal janazati ing atase bandosa ila ayu doa tumeka maring yen to den selehake sapa mayit ala syafiril qabri ing atase pinggire kurban ala safiril qabri ing atase pinggire kuburan. Yas'alu takon sapa Allah Gusti Allah bi adzamatihi kelawan sifat agungi Gusti Allah minhu saking ikilah mayit arba'ina ing 40 apane soalan pitakone. Awaluha utawi kawitane ikilah arba'ina soalan yakulu iku dawuh sapa Allah abdi kawula ingsun toharta bersihake sira mindorol halki ing nggon peningale makhluk sinina ing dalem pira-pira taun wa ma toharta lan ora nyuceni panjenengan mindori ing peningal ingsun saatan ing dalem sak jam. Wa kullu yaumin lan ing dalem saben-saben dina yanduru mirsani sapa Gusti Allah fi qalbika ing dalem ati ira. Yaqulu dawuh sapa Gusti Allah ma utawi apa suwiji-wiji tasna'u agawe sira li ghairi maring sakliyane ingsun wa anta hale utawi sira iku mahfufun den cukupi bi khairi kelawan nikmat-nikmat ingsun. Amma anta ana ta utawi sira iku fa'asamu budhek la tasma tegese ora krungu sira. Ini. Wahai anak didikku, apa yang selama ini Anda hasilkan dari belajar ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu perbintangan, dan macam-macam ilmu. Itu kalau tidak bermanfaat bagimu dalam rangka untuk melihat keagunganku, maka ilmumu itu sia-sia. Dengan kata lain, kita itu belajar ilmu apapun, kalau niatnya kita ini tidak untuk melihat, untuk dilihat oleh Allah, kita ini akan umur kita ini sia-sia. Padahal seringkali kita ini belajar berbagai fun itu agar kita itu dipandang oleh manusia, bukan karena dipandang oleh Gusti Allah. Ini loh. Jadi memang ya kita belum seberapa ini. Apalagi kita yang masih muda-muda ini dalam belajar itu biar endingnya itu biar dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh Gusti Allah. Sehingga kita ini dalam mempelajari sesuatu itu atau suatu ilmu itu ya hanya untuk duniawi saja. Lalu ada sebuah keterangan yang ada dalam kitab Injilnya Nabi Isa. Di situ ada keterangan min sa'atin ayyudu al mayyitu alal janazah, ketika sebuah mayit itu dimasukkan ke keranda, lalu mayit itu dibawa ke kuburan, maka
Anda membersihkan diri dari pandangan manusia itu sekian tahun, ya, tapi Anda tidak membersihkan diri Anda agar dipandang oleh Allah. Ini yang terjadi. Jadi ya, dengan kata lain begini Bapak Ibu, yang dapat saya pahami dari ini itu kehidupan kita ini dengan perjuangan kita di dunia ini, dengan belajar kita ini agar kita itu ketika mati dipandang baik oleh manusia. Tapi yang dilupakan, kita ini tidak dipandang baik oleh Gusti Allah. Itu yang, aduh Masya Allah miris gitu. Kelihatannya orang itu dilihat oleh manusia baik, tapi belum tentu dilihat oleh Allah itu baik gitu. Tapi ada baiknya juga. Ketika orang manusia mengatakan baik, maka Allah juga mengatakan baik. Ana inda dzanni abdi. Nah ini bagi orang atau sebagai individu kita ini memang banyak berpikir biar kita ini dipandang baik oleh manusia ketimbang dipandang baik oleh Gusti Allah. Begitu. Nah, dari sini Allah itu seakan-akan protes pada diri kita. Mengapa Anda itu pengennya dilihat oleh manusia saja? Kok Anda tidak berpikir kalau aku Allah itu melihatmu, padahal kan aku Allah itulah yang memberikan nikmat kepadamu. Setiap waktu, setiap langkahmu, setiap saat. Sementara orang lain itu kan tidak memberi apa-apa. Gitu loh. Kok perhatianmu itu justru lebih kepada manusia, bukan kepada Gusti Allah. Sampai digambarkan di sini amma anta fa'asum. Janjane apakah dirimu itu orang yang tidak mendengar dengan ayat-ayat kauniyahku, dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anku, begitu. Nah, dari pelajaran ini kita belajar bahwasanya kita ini lebih sering berbuat sesuatu agar dipandang baik oleh manusia, tapi melupakan bahwasanya Allah lah yang harus memandang kita baik, karena Allah yang memberikan seluruh nikmat kepada kita, baik mulai lahir sampai sekarang, atau memberikan nikmat dari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Yang jelas nikmat Allah itu tidak terkira, tidak bisa tergambarkan oleh kita. Nah ini, padahal kita ini seringkali tidak memberikan perhatian lebih kepada Gusti Allah. Kita lebih memperhatikan manusia agar kita ini dipandang baik oleh manusia. Ini memang tentu berat sekali, tapi paling tidak kita mempunyai gambaran bahwasanya kita tidak boleh terlalu sering memikirkan perlu memperbaiki diri kita hanya biar dipandang baik oleh manusia. Ya, tapi kita harus sekarang memulai biar dipandang baik oleh Gusti Allah. Itulah pelajaran yang dapat kita dapatkan dari Ayyuhal Walad pengajian pada malam hari ini, yaitu pentingnya menyucikan niat. Demikian yang dapat saya sampaikan sekelumit ini, biar agar ada manfaatnya bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Ini penting sekali tentang menyucikan niat gitu, karena niat kalau tidak amal baik kalau tidak disertai dengan niat yang baik, maka amal tersebut tiada guna. Segala kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.